Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa kelas 9 yang masih belum melaksanakan remedi ulangan bab penyembelian, maka sebelum kalian mengerjakan soal-soal yang akan Pak Guru berikan setelah ini, terlebih dulu simaklah penjelasan Pak Guru tentang pengertian dan dasar hukum jual beli. Secara etimologis atau menurut bahasa, jual beli berasal dari kata Arab yaitu al-bai'u, yang berarti bertukar menukar secara mutlak, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang. Kalau dulu dikenal dengan istilah barter, barang ditukar dengan barang. Misalnya seorang petani menjual hasil panennya berupa padi misalnya, ditukar dengan sepeda, ditukar dengan perhiasan. Itu namanya barter. Adapun di zaman modern ini yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan alat pembayaran yang sah. Misalnya kalian ingin membeli sepatu, pergi ke toko, kemudian kalian menyiapkan uangnya, kemudian terjadilah proses jual beli. Adapun hukum dari jual beli ini adalah dibolehkan atau mubah menurut dasar dari Al-Quran. Jadi hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Artinya setiap orang bisa melaksanakan akad jual beli, juga bisa tidak melaksanakan akad jual beli. Jadi tidak ada efek hukum apapun. Dasarnya adalah wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya rukun jual beli. Jual beli itu akan terjadi apabila lengkap memenuhi 4 rukun. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga ada alat tukarnya atau uang atau barang sebagai pengganti. Yang keempat ada ucapan serah terima atau kita kenal dengan istilah ijab qabul. Adapun syaratnya, syarat jual beli ini banyak. Yang pertama syarat penjual dan pembeli. Jual beli itu akan dianggap sah apabila memenuhi syarat kedua belah pihak harus balik atau dewasa, agar tidak terjadi saling menipu sehingga merugikan salah satu pihak. Kemudian yang selanjutnya, keduanya berakal sehat, artinya tidak sinting, tidak stres, tidak gila. Yang ketiga bukan pemboros, yaitu orang yang menghambur-hamburkan uang. Jadi jual beli itu sebenarnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kita secara pokok, tidak boleh berlebih-lebihan ya, karena Allah sendiri tidak suka sama orang yang berfoya-foya, yang memubadirkan barang. Kemudian yang ketiga bukan karena paksaan, jadi atas kehendak sendiri, baik itu penjual maupun pembeli. Kemudian yang kedua, syarat barang jual beli barangnya. Yang pertama, barang harus ada ketika transaksi terjadi, jadi nampak dilihat barangnya. Yang kedua, barang tersebut adalah harta yang bermanfaat, jadi barang yang bermanfaat, bukan barang yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, barang itu suci ya, jadi tidak boleh jual beli bangkai, kotoran dan sebagainya, apalagi memperjualbelikan barang haram ya.
Yang ketiga, yang keempat, milik penjual. Jadi barangnya memang milik penjual itu sendiri, bukan miliknya orang. Ya. Kemudian yang kelima, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pemilik. Jadi nyata, nampak, tidak abstrak. Jadi tidak boleh menjual ayam yang belum ditangkap, burung yang ada di langit, tidak boleh. Kemudian selanjutnya alat tukar barang, ya, atau yang kita kenal dalam zaman modern ini adalah uang. Ya, ini antara lain adalah alat tukar itu harus alat yang bernilai dan diakui secara umum dan sah, misalnya mata uang rupiah, dolar dan sebagainya. Jadi syaratnya itu adalah mata uang atau barang sebagai alat tukar yang sudah memenuhi, yang sudah berlaku di masyarakat dan memenuhi syarat, ya. Gitu. Yang selanjutnya ijab kabul. Sudah paham semua bahwa ijab itu pihak penjual memberikan barang, kemudian kabul itu dilakukan oleh pembeli, yaitu menerima barang. Selanjutnya anak-anak, macam-macam jual beli. Jual beli itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Jika dari tinjauan hukum dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, jual beli yang sah, yaitu jual beli yang dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang sudah diatur di dalam fikih Islam. Kemudian ada juga yang kedua, jual beli yang terlarang, yaitu jual beli barang yang jual belinya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jadi terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Yang apa saja itu? Yang pertama adalah jual beli sistem ijon, membeli barang atau membeli tanaman, ya, yang masih belum nyata buahnya, misalnya dalam bentuk bunga masih, ya, sehingga belum tahu isinya. Misalnya buah-buahan yang masih muda, misalnya mangga yang masih bentuknya dalam bentuk bunga atau masih buah berbentuk pentil buah, itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dalam prosesnya kemungkinannya rontoknya buah itu rontok bisa terjadi, sehingga nanti dapat membuat salah satu pihak dari baik dari penjual maupun beli itu dirugikan. Misalnya kalau penjualnya mungkin kalau sudah dapat uang nggak rugi, tapi pembelinya kalau pas rontok itu kan rugi. Tapi sebaliknya nanti kalau ternyata setelah dipanen hasilnya berkali-kali lipat, penjualnya juga kecewa, menyesal gitu. Jadi sebalik jual beli sistem ijon ini dilarang. Kemudian ada lagi jual beli barang haram, ya, barang yang sudah jelas haramnya, seperti jual beli minuman keras, jual beli daging babi, ya. Kemudian yang ketiga, jual beli sperma hewan atau inseminasi buatan. Itu kan sekarang lagi marak dan ngetren. Nah, itu sebenarnya tidak sah karena terlarang karena tidak memenuhi syarat rukun. Karena boleh jadi di dalam prosesnya tersebut tidak bisa menghasilkan tidak berhasil, jadi gagal itu, sehingga tidak terbuahi betinanya, sehingga tidak bunting-bunting, yang rugi adalah yang membeli, ya. Kemudian ya memang yang selanjutnya adalah jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, jadi belum jelas ini anak binatangnya tersebut masih dalam kandungan betinanya. Kalau sehat,
kalau lahir mati atau tidak sesuai dengan harapan kan akhirnya pembelinya kecewa. Rasul sendiri melarang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in habalin habalah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Kemudian jual beli yang belum dimiliki, artinya barang yang diperjualbelikan itu belum diterima oleh pembeli dan masih ada di tangan penjual pertama. Sedangkan penjual beli akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Misalnya seperti kan ada yang istilah ngoper itu. Tapi barang operannya itu, barang yang mau dijual itu masih ada di tangan penjual pertama. Ya. Itu tidak boleh. Seperti itu. Kemudian jual beli yang barang yang belum jelas, apalagi ini gharar ini namanya. Ya, masih dalam bentuk spekulasi ya. Misalnya jual beli kacang dalam tanah gitu, ikan dalam sungai, nangka yang masih muda, itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya ada jual beli yang sah tetapi terlarang. Apa saja? Yaitu jual beli pada hari Jumat. Jadi waktu hari Jumat itu hari ibadah. Jangan melaksanakan jual beli pada waktu pelaksanaan sholat Jumat karena hukumnya itu terlarang oleh agama atau dilarang walaupun sah karena memenuhi syarat rukun tapi terlarang. Kemudian jual beli dengan menghadang penjual di jalan, belum sampai di pasar sudah diberhentikan kemudian diajak transaksi jual beli padahal belum tahu harga di pasar. Nah, ini jual beli yang juga terlarang. Kemudian yang ketiga jual beli dengan menimbun, niatnya itu nimbun. Mungkin pas akan ada kenaikan satu barang, ada seseorang kemudian memborong seluruh barang yang ada untuk ditimbun, kemudian ketika harga naik dijual kembali, itu seperti itu dilarang. Kemudian jual beli dengan cara mengurangi timbangan, ini menipu. Jadi timbangannya dibikin tidak standar, tidak sesuai, sehingga dirugikan adalah pembelinya. Ini banyak terjadi pengurangan timbangan di masyarakat ya, sejak zaman dulu sampai sekarang. Misalnya ukuran kedelai yang 1 kilo ya, karena timbangannya tidak cocok, itu bisa dapat cuma 9 on gitu. Itu permainan seperti ini tidak diperkenankan. Ada lagi jual beli dengan cara mengecok, nipu ini. Misalnya jual beli buah-buahan, yang bagus-bagus taruh di atas, yang jelek-jelek taruh di bawah ya. Kemudian setelah ada pembeli dicampur, dioplos, itu tidak boleh. Kemudian ini juga ada yang keenam, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang. Tidak boleh membeli orang masih dalam transaksi tawar menawar, itu tidak boleh diputus ya. Tunggu dulu, kalau sudah pembeli pertama tidak positif untuk membeli, baru diganti oleh calon pembeli kedua. Seperti itu anak-anak, bab atau materi kita di dalam pembelajaran fikih, yang mana pada kesempatan kali ini Pak Guru telah menjelaskan materi tentang jual beli. Adapun soalnya yang pertama adalah apakah pengertian jual beli menurut bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, tulislah dasar hukum jual beli berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebutkan rukun jual beli. Yang keempat, sebutkan syarat penjual. Dan yang kelima, sebutkan jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.